Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 2? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 jilid 2D. Masih di tema 7 kebersamaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal di subtema 2 ya adik sekalian ya. Tepatnya di halaman 46. Nah, langsung saja kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah fabel berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 3. Oke, saya baca terlebih dahulu ya adik sekalian ya. Kera yang malas mandi. Teman-teman, hari sudah sore, ayo kita pulang, ajak Kera. Benar Kera, ayo kita pulang, sahut Tupai. Tapi teman-teman, sebaiknya kita mandi dulu di sungai, ucap Kelinci. Kamu benar Kelinci, ayo kita ke sungai, ajak Tupai. Ah, aku tidak mau, aku sangat lelah, aku mau pulang dan tidur saja, ucap Kera. Kera pun pulang tanpa mandi. Sesampainya di rumah, Kera ingin langsung tidur. Namun ia tetap tidak bisa tidur. Badannya terasa gatal akibat tubuhnya masih kotor. Keesokan harinya teman-teman mengajaknya mencari makan. Namun Kera masih sangat mengantuk karena tidak bisa tidur. Ia menyesal tidak mendengarkan nasihat temannya. Oke ya, itu adik-adik sekalian ya. Jadi ini cerita tentang Kera yang malas mandi. Ya, karena tadi dia sudah capek ya, pengen segera pulang. Teman-temannya sudah pada mandi, tapi Kera tidak mandi. Akibatnya apa? Dia tidak bisa tidur dan keesokan harinya dia tidak bisa segera ikut mencari makan. Ya, itu. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Hewan yang tidak mendengarkan nasihat temannya adalah tadi Kera ya, adik-adik sekalian ya. Jawabannya nomor 1A. Lanjut ke soal nomor 2. Tupai dan Kelinci mengajak Kera ke sungai untuk mandi. Jawaban nomor 2 yang C ya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Apa yang sebaiknya dilakukan Kera agar tubuhnya tidak gatal ya? Yang seharusnya tadi yaitu dia mandi di sungai. Ini adik-adik sekalian ya, tulisannya mandi di sungai. Itu untuk soal nomor 3. Lanjut kita ke nomor 4 ya, KD 3.9 ya, masih muatan bahasa Indonesia. Tuliskan 2 contoh kata sapaan. Nah, contoh kata sapaan ini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Yang pertama, selamat pagi paman. Nah, itu contoh kata sapaan. Kemudian, hai Andi. Nah, ini juga contoh kata sapaan. Bisa juga misalnya, selamat pagi Bu, selamat siang Bu, selamat pagi Pak, atau misalnya, halo Budi, halo Iwan. Nah, itu adalah contoh kata sapaan ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Tuliskan 2 kalimat yang berisi kata sapaan pada fabel Kera yang malas mandi. Nah, 2 kalimat ya berisi kata sapaan ini ya. Yang pertama, benar Kera, ayo kita pulang. Lah ini berarti Kera yang disapa ya, sahut Tupai. Kemudian kata sapaan yang kedua atau kalimat sapaan yang kedua dari fabel tersebut nih. Kamu benar Kelinci. Nah ini Kelinci berarti dipanggil ya Kelinci. Ayo kita ke sungai, ajak Tupai. Itu adik sekalian ya, 2 kalimat sapaan yang berada di fabel Kera yang malas mandi ya. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan matematika ya. Perhatikan gambar berikut. Pecahan yang menyatakan bagian yang diarsir adalah ini. Jadi ini utuh dibagi menjadi 4. Kemudian yang diarsir adalah 1 bagian, maka 1/4. Jawabannya yang C. Jadi utuh dipotong menjadi 4 ya, dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian yang diarsir adalah 1, maka pecahan yang menyatakan bagian yang diarsir adalah 1/4. Nomor 2, gambar yang menyatakan pecahan 1/3 adalah, nah kalau ini utuh dipotong menjadi 2. Nah ini yang diarsir 1, ini 1/2. Kemudian yang B, lah ini dibagi menjadi 3, yang diarsir 1 berarti ini 1/3 ya, jawabannya yang B. Kemudian yang C ini dibagi menjadi 4, yang diarsir 1 berarti 1/4. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B ya adik sekalian ya, untuk nomor 2.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Banyak pulpen dibandingkan semua alat tulis dapat dinyatakan sebagai pecahan ini. Pulpennya ada 1, spidolnya ada 2, pensilnya ada 1. Berarti alat tulisnya ada 4. Nah, ada 4 alat tulis. Kemudian pulpennya ini hanya ada 1. Maka banyak pulpen dibandingkan semua alat tulis adalah 1/4 ya. 1 bagian dari totalnya ada 4 bagian. 1/4 ini. Jadi dinyatakan sebagai pecahan 1/4. Penulisannya seperti ini ya. Kemudian nomor 4, berilah warna pada gambar topi berikut sehingga menyatakan pecahan 1/3. Nah, ini totalnya ada 3 topi. Nah, kita akan memberi warna karena pecahan 1/3 berarti yang diwarnai hanya 1. Oke ya, saya warnai ya adik-adik sekalian ya. Kita warnai 1 buah topi. Ini saya siapkan dulu. Untuk mewarnainya saya menggunakan krayon adik-adik sekalian. Oke ya. Kita kasih warna hijau ya, warna hijau saja topinya. Oke, yang menyatakan 1/3 berarti kita warnai 1 yang sini aja adik sekalian. Ya ini ya. Ya ini topinya warna hijau. Nah ini yang menyatakan pecahan 1/3 berarti 1 bagian dari totalnya ada 3. Ini menyatakan 1/3 ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Buatlah masing-masing sebuah gambar yang menunjukkan pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4. Nah, kita diminta untuk membuat gambar. Nah, 1/2. Nah, ini 1/2 ini kira-kira gambarnya seperti ini ya. Jadi kita bagi menjadi 2, kemudian satu bagian kita arsir. Lah ini menunjukkan pecahan 1/2. Kemudian yang 1/3 ini kita buat 3 kotak ya. Jadi 1 dibagi menjadi 3, kemudian satu bagiannya kita arsir, ini berarti menunjukkan 1/3. Kemudian 1/4 ini 1 utuh kita potong menjadi 4 lah, satu bagiannya kita arsir. Nah ini menunjukkan pecahan 1/4. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal matematika yang nomor 5. Nah, selanjutnya kita ke muatan SBDP ya, SBDP. Kita mulai dari soal nomor 1. Gerak dasar dari tari kupu-kupu adalah, nah gerak dasarnya itu adalah berjalan dan berputar. Maka jawabannya adalah yang A untuk nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Pencipta lagu kupu-kupu adalah, nah ini yang menciptakan yaitu Ibu Sud ya adik sekalian ya. Nomor 2 jawabannya yang A ya. Kupu-kupunya lagunya adalah kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang. Lah ini sudah kita bahas ya kemarin ya, atau kita nyanyikan di video sebelumnya ya. Lagu dengan judul Kupu-kupu itu ciptaannya Ibu Sud. Nomor 2, gambar berikut yang menirukan gerakan kupu-kupu adalah, kalau kita lihat yang A ya, ini terbang. Nah kalau ini, nah ini mengendap-endap ya, yang C sama B ini. Jadi yang terlihat terbang berarti yang A. Lanjut kita ke soal nomor 4. Properti tari yang dapat digunakan untuk menari tari kupu-kupu adalah, nah properti yang digunakan yaitu selendang ya. Selendang ini nanti bisa diumpamakan sebagai sayapnya ya. Bisa digunakan untuk menari tari kupu-kupu. Nomor 5. Bagaimana gerakan tangan saat menari tari kupu-kupu? Lah tangannya ke atas dan ke bawah ya, seperti kupu-kupu sedang terbang ya. Ini ke atas dan ke bawah seperti ini gambarnya ya. Nanti ada selendang dipegang. Nah, itu jadi sayapnya nanti ya, seperti kupu-kupu sedang terbang. Kita lanjut ke halaman berikutnya 48 ya. Ini masih ada satu muatan pelajaran lagi yaitu PPKN. Nomor 1. Sikap menghormati perbedaan dapat dilakukan dengan cara, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Tidak memaksakan makanan kesukaan kepada teman. Itu artinya menghargai perbedaan ya, menghargai, menghormati perbedaan. Jadi tidak boleh memaksa. Nomor 2, suku bangsa yang berada di Pulau Sumatera adalah ini Toba ya, Danau Toba itu di Sumatera Utara. Ini ada suku yaitu suku Toba ya. Nomor 3, ini 3, 4, dan 5 ini ada sebuah tag ya. Kita baca terlebih dahulu. Benny, Dedi, Jonas, Made, dan Tony sedang beristirahat di halaman sekolah. Mereka sedang bercerita tentang kegemaran masing-masing.
Amatilah tabel kegemaran mereka berikutnya ini. Bayu itu sukanya menggambar atau kegemarannya menggambar. Beni juga menggambar ya. Jonas menyanyi. Made menari dan Tony menggambar. Nah, pertanyaan untuk nomor 3. Tuliskan kegemaran yang disukai mereka. Nah, kegemarannya berarti ada menggambar, menyanyi, dan juga menari. Nomor 3 ini sudah saya tuliskan juga ya, yaitu menggambar, menyanyi, dan menari. Nomor 4. Kegemaran apa yang paling disukai? Lah ini kita lihat, menggambarnya ada 1, 2, 3, menyanyi ada 1, menari ada 1. Berarti yang paling disukai yaitu menggambar karena ada 3 orang anak ya. Nomor 4 jawabannya menggambar. Nomor 5. Ada berapa anak yang gemar menggambar? Lah tadi sudah kita hitung ya. 1, 2, 3, yaitu Bayu, Beni, dan Tony. Berarti ada 3 orang anak ya. Ini jawabannya 3 orang. Itu ya adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk latihan soal subtema 2 di tema 7 ya. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Riva Nesta. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 2. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.